Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju wanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustad Kiai Haji Riyadhur Rasyadi yang pada saat ini beliau berada di luar daerah, Ustaz ya. Oh, di Belanda. Ya, mudah-mudahan guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan yang optimal sehingga bisa melaksanakan segala aktivitas dan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Sahibul Haj. Ya. Keluarga besar Bapak Piranto, mudah-mudahan menjadikan tuan rumah pada taklim kali ini selalu memberikan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu tercurah karibaan bagi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita senantiasa selaku umatnya. Mudah-mudahan atas selawat yang senantiasa kita baca, kita antarkan, insya Allah akan menolong kita dengan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah tahlim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih sempat diberikan langkah Allah Subhanahu wa taala ke tempat di mana majelis yang mulia ini kita sama-sama bisa hadir untuk menerima ilmu yang barangkali saya sendiri pribadi sudah lama tidak bertatap muka dengan Pak Kiai di Tangerang. Ya, kalau untuk suara-suara dalam Zoom ya sering barangkali. Mudah-mudahan kesempatan yang baik ini nanti kita akan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa barokah buat kita semua.
untuk bekal kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga selanjutnya adalah bacaan kalam ilahi surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 yang akan dibacakan oleh Ananda Ajhar. Kepada beliau dihaturkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila khosakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Demikianlah bacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan dapat menambah pahala bagi yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum materi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, barangkali sedikit ada sekilas tentang keberadaan pada TNTQ. Bahwasanya TNTQ adalah komunitas akhwat yang didirikan oleh Ustazah Rahmana Idrus MPD sekitar pada tahun 2018 atas izin dan bimbingan Allah. Ustazah dipertemukan dengan jamaah yang berkomitmen dalam dakwah. Kemudian terbentuklah Tazkiyatun Nafs dan Terapi Quran atau TNTQ yang didirikan untuk dakwah. Tentunya dakwahnya lillah, memperkenalkan mujizat Al-Quran sebagai sifat, khususnya mendampingi rekan-rekan akhwat yang membutuhkan bantuan ruqyah syariah dan motivasi
penguatan diri saat menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk merealisasikan hal tersebut saat ini TNTQ memiliki belasan peruqyah akhwat yang telah bersertifikasi ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah, dan juga terus mendapat binaan guru-guru dalam program kelas khususnya diadakan oleh TNTQ juga, berupaya terus mencetak para terapis Quran, terutama akhwat melalui program pelatihan dan kajian-kajian yang selalu diadakan oleh Ustazah Rahmania Idrus. Perlu diketahui pada saat ini TNTQ terus mengepakkan sayap dakwahnya, merangkul berbagai elemen masyarakat dalam rangka memperkenalkan Al-Quran sebagai syifa melalui dakwah secara langsung, kajian-kajian ke beberapa tempat atau Jabodetabek, diantaranya Jawa, Jambi, Malaysia, dan sebagainya, atau kajian-kajian online selama masa pandemi, dan juga kelas-kelas materi terkait dengan Al-Quran, pendampingan pengobatan melalui terapi Quran, dan juga pendampingan dakwah secara online melalui grup-grup WhatsApp dan Telegram yang saat ini berjumlah lebih dari 1.000 jamaah. Dari dalam dan luar negeri juga ada di dalam kajian TNTQ serta kegiatan-kegiatan sosial berupa bantuan dana atau wakaf yang didistribusikan dari sedekah jamaah. Dan semoga TNTQ yang sudah diemban oleh Ustazah Rahmania Idrus terus bergerak dari umat untuk umat izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan TNTQ mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas tentang keberadaan TNTQ yang dibimbing atau dibina oleh Ustazah Rahmani Idrus MPD. Semoga beliau selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan dan juga keberkahan dalam memberikan ilmu-ilmunya kepada para ummahat dalam kajian terapi Quran dan juga majelis-majelis yang lain. Dan juga perlu diketahui bahwasanya kita berada di sini adalah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu dari atau pertemuan bulanan yang kita laksanakan baik secara bergiliran atau secara tetap berada di tempat-tempat kajian kita. Baiklah, para hadirin sekalian, marilah kita lanjut acara kita, yaitu dengan kajian dan materi yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Riyad Rosyadi. Kepada Pak Kiai dihaturkan.
Ya, silakan Pak Kiai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina fa asbahna bi ni'matika ikhwana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami, bertemunya kami di forum ini, di majelis ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan selesainya dari acara ini sebagai perpisahan yang Engkau lindungi serta Engkau ampuni. Himpunkanlah, kokohkanlah ikatan hati kami ya Allah, sehingga dengan karunia nikmat-Mu jadilah kami semua ini hamba-hamba-Mu yang bersaudara. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang baik, serta amal-amal yang diterima. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala ilmu yang tidak bermanfaat, dari keadaan hati yang tidak bisa khusyuk. Kami berlindung kepadamu dari jiwa yang cenderung kepada dunia, yang tidak pernah bisa mengenyangkan. Dan kami berlindung kepadamu dari segala doa yang tidak dikabulkan. Allahumma, ya Allah, jadikanlah apa yang akan kami kaji dan kami bahas ini sebagai bagian anugerah ilmu yang Engkau berikan, dan jadikanlah kami memperoleh rezeki kepahaman dari ilmu yang Engkau berikan tersebut. Tambahkanlah kepahaman kami dengan kesempatan kami bisa memberikannya kepada hamba-hamba-Mu yang lain, menyampaikannya kepada hamba-hamba-Mu yang lainnya, dan jadikanlah kami semakin paham dan semakin bertambah ilmu tersebut dengan mengamalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah TNTQ, baik yang sedang kumpul di mana nih? IKD. Di rumah siapa ini? Kudret Di majelis NTQ Ustaz. kan karek Di rumah rumah Ustazah. Yang bergabung secara online. Mohon maaf, ini suara saya masih agak terdengar pindeng gitu ya kalau orang Jawa bilang. Karena suhu di sini semakin dingin. Kemarin sempat -1, hari ini naik sedikit 2 derajat. Berapa hari ini kami di Amsterdam, Belanda, terus kemudian beberapa tempat kami kunjungi, bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah, kemarin sudah free dari kegiatan resmi, dan saya tidak memilih ikut dengan kawan-kawan yang baru tadi berjalan, ya, baru tadi keluar dari hotel menuju tempat-tempat nggak tahu ya, yang mereka sudah rencanakan begitu ya, karena acaranya bebas. Alhamdulillah, Allah atur jadwal pada hari ini sudah di acara bebas kami.
kajian kita, Bapak Ibu sekalian, materinya kita beri judul Terapi Al-Quran adalah, bentuknya istifham dalam bentuk pertanyaan, tetapi di situ sekaligus pernyataan ya, bahwa ada yang namanya istilah terapi Al-Quran. Dan itu memang sengaja kita pertegas seperti itu, dan dalam bentuk pertanyaan supaya kita mungkin semakin penasaran, ingin mencari tahu apa sih begitu ya. Tadi disebut-sebut di pengantar tentang ruqyah begitu ya. Terus apa bedanya terapi Quran dengan ruqyah begitu. Kalau secara definisi singkatnya, terapi Quran adalah ya proses kita melibatkan Al-Quran dalam kehidupan. Itu secara singkatnya begitu. Ya. Ya, proses itulah yang bisa bermacam-macam bentuknya. Gitu. Selama kita melibatkan Al-Quran dalam kehidupan, nah, kita menganggap itu sebagai terapi kehidupan kita dengan Al-Quran. Nah, kalau dikaitkan dengan ruqyah misalnya, atau ruqyah syariah, yang dimaksud di sini tentunya, apa bedanya terapi Al-Quran dengan ruqyah syariah? Singkatnya lagi, ruqyah adalah bagian salah satu bentuk proses melibatkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi tidak sama dengan begitu ya. Mungkin ada yang menganggap terapi Quran atau TPI sama dengan ruqyah syariah. Bahwa ruqyah bagian dari terapi Quran iya, tetapi bahwa terapi Quran itu sama dengan ruqyah ya tidak seperti itu. Ya contohnya misalnya apa? Contohnya kita tahu bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, misalnya nanti ada di dalam surat Ar-Rum misalnya ya, Ar-Rum ayat ke-41. Nah, ini banyak bencana di mana-mana. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Mungkin kalau ada yang buka, ada yang Al-Quran di situ, coba dibuka surat Ar-Rum ayat 41, surat ke-30 ayat 41. Bahwa kerusakan yang terjadi di sekeliling kita, di daratan, di lautan, di permukaan tanah, permukaan air, atau dari dalam air, atau di dalam tanah. Bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan, karena kesalahan-kesalahan tangan-tangan manusia, perbuatan manusia. Di sini bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, perbuatannya itu bisa membuat kerusakan, khususnya kalau ini nanti tersebut khususnya di daratan, di lautan. Allah tidak menyebut langit ya, angkasa tidak disebut, karena khususnya tanah dan air, bumi lah begitu ya, itu bima kasabat. Di situ hubungan langsung antara kerusakan dengan kesalahan. Kemudian lanjutan ayatnya liyuziqahum ba'dallazi amilu. Jadi kerusakan-kerusakan itu kemudian yang dari dampak kesalahan itu Allah kembalikan kepada manusia dalam bentuk seperti yang bisa dirasakan, rasa sakit atau rasa sesuatu yang mendapatkan ketidaknyamanan, ya, mendapatkan dampak hasilnya. Liyuziqahum, sengaja itu dikembalikan, dirasakan ba'dallazi amilu, sebagian dari kesalahan-kesalahan yang dikerjakannya itu. Itu disebut ba'dallazi amilu, sebagian. Yang dimaksud di sini ada beberapa penjelasan. Para ulama menjelaskan sebagian kecil
sebagian kecil dampak itu dikembalikan kita supaya kita merasakan sebagai sinyal. Nih ada yang salah, maka kamu merasakan ini. Ini ada yang salah, maka kerusakan ada di sekitarmu akan kamu rasakan, termasuk yang di dalam dirimu sendiri, di sekitarmu, lingkungan sosial dan lingkungan fisikmu juga terkena dampaknya. Dan liudhiqahum ini dalam bentuk liudhiqahum itu dalam bentuk mudhari'nya ada proses di situ. Kalau kita nggak segera berhenti dan mengevaluasi dan kemudian merehabilitasi, memperbaikan diri, itu liudhiqahum bisa berjalan lagi, bisa ditambah lagi levelnya, stadiumnya, dikasih level 0, sekian, dia sadar nggak, dia berhasil menangkap sinyal, itu tidak, sinyal itu artinya sign itu adalah ayat gitu ya. Kalau nggak, ditambah lagi stadiumnya, levelnya, jadi poin 1, poin 1,5, terus naik gitu. Ujung ayat itu Allah menjelaskan la'allahum yarji'un, agar mereka, maksudnya dalam hal ini manusia yang melakukan kesalahan itu kembali merevisi, mengevaluasi dan merevisi, memperbaiki. Yarji'un, kembali kemana? Kembali kepada standar hidup yang benar. Nah, di sini isyarat jelas bahwa kerusakan, ketidaknyamanan hidup ada hubungan erat dengan kesalahan. Baik kecil skalanya maupun besar skalanya, itu punya dampak. Masalah itu karena ada sesuatu yang salah, dan yang salah itu akan berakibat masalah. Nah, kesalahan itu berlevel-level. Ada yang nanti masuk kepada rusaknya sarana prasarana hidup, ada yang sampai ke mengganggu ke sistem hidup. Apa bedanya sarana prasarana dan sistem? Sarana prasarana itu contohnya ya sarana fisik dalam hidup manusia, termasuk kesehatan begitu ya. Ekonomi itu masuk, ada yang sebagian fisik juga. Kemudian lingkungan hidup yang secara sosial, ya ketenangan, kenyamanan, keamanan itu juga bagian dari sarana prasarana. Nah, yang sistem hidup contohnya ya sistem keyakinan, dalam hal ini akidah, ibadah, akhlak ya kalau secara agama begitu, norma, kemudian yang terkait dengan hukum juga bisa bagian. Ada yang menyebut hukum itu sebagiannya masuk sarana prasarana, karena hukum adalah kalau orang hukum menyebutnya hukum adalah tools, sebagai alat yang mengengineer, yang bisa merekayasa kehidupan sosial untuk mencapai apa yang ditujukan, apa yang diinginkan begitu ya, hukum begitu. Salah satu tools penting. Jadi kalau dari sudut ini hukum bisa masuk sarana prasarana. Tetapi dari sisi yang lain, hukum adalah tidak terlepas. Ya, kalau dari agama hukum itu ya syariatiyah. Itu berkaitan erat nanti dengan sistem akidah, ibadah, dan akhlak juga. Nah, di sini kerusakan itu bisa meliputi sarana prasarana hidup dan sistem hidup. Tergantung bentuk kesalahannya apa, dan dia bisa berhubungan erat dengan itu. Nah, persoalan hidup itulah yang kemudian perlu mendapatkan terapi. Salah satunya misalnya dengan istighfar. Istighfar itu artinya merevisi. Salah satu istighfar yang pertama adalah bentuk i'tiraf nafsi, pengakuan diri bahwa dia melakukan kesalahan. Dia melakukan sesuatu yang keluar dari fitrah, keluar dari tuntunan. Dan begitu dia misalnya lagi jalan tenang gitu ya, kok kesandung gitu. Kesandung itu level ketidaknyamanan yang levelnya kecil sekali. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berapa kali seperti itu terjadi. Tapi bagi orang yang menyadari bahwa peristiwa tidak nyaman saat itu bukan kebetulan, tetapi adalah bagian dari
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sengaja Allah buat kita merasakan sesuatu tidak nyaman karena sebelumnya ada sesuatu yang nggak beres kita kerjakan. Maka begitu kita kesandung, ya kita berhenti mungkin sebentar atau sambil berjalan pelan, kemudian istighfar gitu ya. Istighfar yang apa ya, sebelum ini barusan aku telah kerjakan yang keliru gitu. Itu begitu. Ini revisi hidup seperti ini harus segera spontan kita kerjakan. Kita lakukan supaya nanti nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang yang akhirnya menumpuk, akhirnya menjadi satu rapelan besar, terakumulasi, ya akhirnya menjadi sesuatu yang ditimpakan kepada kita dalam bentuk yang lebih parah, yang lebih besar, begitu. Dan ini akan merugikan kita. Nah, jadi pada saat contoh seperti istighfar, kemudian mengembalikan hak orang lain yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita zalimi, kita tahan, begitu ya, atau kita meminta maaf, atau juga bahkan memaafkan orang yang selama ini kita tidak mau memaafkan atau kita tahan-tahan menunggu maaf orang lain itu, baru kita mau maafkan. Ya kita mungkin ada yang seperti itu, kita nggak akan maafkan sampai orangnya mau minta maaf. Nah ternyata kalau di dalam Al-Quran secara teks, kita nggak akan pernah dapatkan arahan untuk meminta maaf atas kesalahan kepada orang lain. Kalau di dalam Al-Quran ya. Kalau dalam hadis itu ada terkait dengan mengembalikan atau meminta halalnya kepada orang lain itu ada. Tapi dalam konteks Quran itu yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan adalah memberi maaf, menjadi pemaaf, khudhil afwa wal afina 'anil nas, misalnya begitu. Ya karena kalau sesuatu yang menjengkelkan dan menyakitkan misalnya yaitu ditahan dalam diri kita secara durasi yang lama, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Kita tidak memaafkan orang lain itu sama dengan tanpa sadari atau tidak itu sedang menzalimi diri kita sendiri. Karena diri kita nggak akan bisa menanggung, menahan itu gitu ya. Tapi betul-betul peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa terjadi itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan, yang Allah sudah putuskan agar kita mengalaminya, agar kita merasakannya, liyudhiqahum itu, liyudhiqahum ba'dallati amilu, agar kita merasakan dan kita bisa mereview dari situ. Ya, orang ini Allah takdirkan ketemu dengan aku sakit sekali atas omongan orang ini, atas perlakuannya, atas sesuatu yang menyakitkan betul begitu ya. Itu bukan satu kebetulan. Yang kita lihat yang pertama kali bukan si orang ini atau apa yang dikerjakannya atau apa yang diucapkannya, tetapi siapa yang telah memutuskan agar orang ini bertemu dengan saya di tempat dan waktu yang seperti itu, kemudian dia mengucapkan atau melakukan suatu hal yang ujungnya akhirnya kita rasakan sangat-sangat nggak nyaman dan menyakitkan. Mestinya itu segera kita ambil dari diri kita, jangan kita simpan di hati kita, di dada kita, karena akan merusak diri kita sendiri. Nah, proses kita menahan rasa sakit itu adalah satu yang harus kita revisi, karena itu adalah satu kesalahan. Bahwa orang itu punya salah, ada urusan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, begitunya. Yang bagian kita adalah kita mengamankan diri kita agar rasa sakit itu tidak bersemayam dalam diri kita. Semakin cepat kita bisa keluarkan atau tidak kita tahan dalam diri kita, semakin baik. Makanya Nabi SAW menyebutkan as-sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada saat kita bisa menahan pukulan atau apa sesuatu yang menimpa peristiwa itu di awal waktu begitu.
pukulan yang di awal-awal itulah, kalau kita mampu bersabar, itulah nilai yang paling tinggi dari kesabaran itu. Ya, kita sadar ini adalah ketentuan Allah, keputusan Allah, kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena setiap musibah apapun bentuknya itu kita sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembalikan kepada Allah, kemudian kita istighfari karena kita tahu ini tidak mungkin Allah memberikan rasa sakit itu kepada kita kecuali ada andil kesalahan kita, entah kepada orang itu atau kepada siapapun atau dalam bentuk apapun. Tinggal kita cari apa bentuk kesalahannya dan kita akui kepada Allah. Kemudian kita sesali sungguh-sungguh, istighfari. Setelah itu kita maafkan orang itu. Itu proses itu semua adalah proses melibatkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita. Dan setelah itu silakan kita membaca suratul Fatihah, ayatul kursi, kulhu, falak, an-nas. Bisa kita bacakan di telapak tangan kita, kemudian kita usapkan di dada kita, di kepala kita, tiupkan di segelas air. Boleh juga kalau nggak ada, ya ditiupkan di makanan minuman yang ada yang halal. Ambil terus kemudian kita makan di sana. Itu adalah proses teknis berikutnya, cara melibatkan Quran. Tetapi secara mendasar, proses mengembalikan kepada Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, proses istighfar, kemudian memaafkan orang, itu secara keseluruhan adalah proses melibatkan Al-Quran. Nah, proses ini kita sebut dengan terapi Quran. Ruqyah, bacaannya yang terakhir tadi, boleh kita tambahi dengan baca suratul Fatihah, kemudian ditiupkan di telapak tangan, diusapkan, atau kalau kepada orang lain, kita minta orang itu juga membaca ayat-ayat yang mudah bagi dia, apalagi kalau itu ayatnya dipahami dan tahu artinya. Ya tentu Al-Fatihah kita anggap rata-rata memahami ayat itu, kulhu, falak, an-nas juga memahami ayat itu. Ya mudah-mudahan kita tuntun orang itu membaca perlahan sambil menghayati, dia semakin punya efek yang kuat kepada dirinya. Nah, secara keseluruhan itulah yang disebut dengan terapi Quran. Jadi bisa kita bedakan antara terapi Quran dengan ruqyah syar'iyyah, begitu ya. Jadi pendeknya tadi definisi terapi Quran adalah proses melibatkan Al-Quran dalam kehidupan. Kalau mau agak dipanjangkan, mungkin bisa ditayangkan di sini, ada linknya. Terapi Al-Quran adalah proses melibatkan Al-Quran beserta penjelasan-penjelasannya. Penjelasan di situ ya hadis, tafsir yang menjelaskan dari para ulama, menjelaskan kalimat kata per katanya atau latar belakang turunnya ayat, misalnya begitu ya. Kemudian dalam penjelasan lain secara hukum mungkin, atau secara nanti secara sains dan teknologi, mungkin ada yang mengkaji dari sisi itu dan lain-lain. Jadi proses melibatkan Al-Quran beserta penjelasannya, baik secara bacaan itu ya apa yang dibaca, maupun yang didengar, itu kita anggap bacaan. Karena orang yang mendengar bacaan Al-Quran adalah proses melibatkan Quran juga, begitu ya. Baik secara bacaan, jadi berikut penjelasannya di situ pemahaman ya, secara bacaan maupun tulisan, ya, dalam rangka upaya preventif, ya, pencegahan, kuratif, pengobatan, promotif, begitu ya. Di situ juga bisa dalam bentuk penjelasan, atau ini juga dalam kaitannya supaya mengokohkan potensi yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada, membacakan, melibatkan Al-Quran supaya yang sudah baik semakin baik. Saya ulangi ya, proses preventif, promotif, kuratif, ya, proses ya, pengobatan, dan pengobatan di sini kalau ada pas ada masalah, ini proses rehabilitatif, ya, proses mengembalikan fungsi kembali
agar sesuai dengan fitrah kehidupan. Sesuai dengan fitrah kehidupan. Karena hidup ini harus sesuai dengan fitrahnya. Fitrah di situ maksudnya ya sesuai dengan awal penciptaan dan seterusnya selama ada kehidupan ini Allah menghendaki kehidupan ini sesuai dengan aturannya. Nah, itulah fitrah. Aturan di sini baik meliputi aktivitas fisik, ya, fisik secara biologis dan fisiknya, maupun yang secara sosialnya, lahiriahnya, maupun juga yang secara batiniahnya, begitu ya. Tentu fitrah secara keseluruhan inilah yang sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dalam bentuk sistem kehidupan yang bernama Al-Islam. Jadi bagaimana proses melibatkan Al-Quran agar kehidupan kita selaras dengan nilai-nilai Islam, ya kita sebutnya itu adalah terapi Quran. Jadi terapi Quran di sini secara spesifik bukan hanya pada saat ada kasus begitu ya, sedang terjadi persoalan gitu. Tetapi untuk upaya preventif juga bisa, untuk upaya promotif penguatan juga bisa dengan kajian, memahami dan melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntunan Al-Quran, itu kita berarti sedang proses penguatan potensi kebaikan kita, seperti itu begitu ya. Maka ada di dalam surat Yunus itu ya, surat Yunus ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Mau'izah di sini bisa berarti pengajaran, pelajaran juga, nilai-nilai yang bisa dipahami dan dipelajari begitu ya, sebagai suatu hal yang bermanfaat dalam diri kita untuk menjalani kehidupan ini. Setelah itu Allah menyebutkan wasyifa lima fis sudur, dan juga sebagai syifa terkhusus, kalau di ayat ini terkhusus bagi apa-apa yang ada di dada, wahudan warahmah, sebagai bimbingan petunjuk, dan rahmah. Rahmah ini adalah bagaimana kalau mau'izah, syifa, dan hudan ini diterapkan, maka kita akan merasakan kehidupan yang esensi hidup yang sebenarnya yang kita ingin peroleh, yaitu rahmah. Dan disitulah Islam begitu ya. Islam adalah rahmah lil alamin. Ketika nilai-nilainya tegak dalam kehidupan kita, maka sarana prasarana hidup dan sistem hidup ini akan menyatu, akan selaras, ya, harmonis. Sistem kesehatan, sistem pendidikan, pertahanan keamanan, sistem keuangan, sistem ekonominya, semuanya akan menyatu dengan sistem kehidupan yang lain yang terkait dengan keyakinan, terkait dengan ritual dan spiritual, terkait dengan akhlak begitu ya. Ini akan menyatu, maka terjadi suatu hal yang harmoni dalam kehidupan itu, maka akan terasa dalam kehidupan sebagai rahmah. Nah, ini sebetulnya apa yang dikehendaki dari terapi Quran seperti itu. Kalau syifa secara khususnya, syifa ini meliputi hal-hal yang terkait dengan fisik maupun non-fisik. Fisik dan non-fisik. Kalau diperluas lagi, monggo silakan bisa ke sosial, ekonomi, karena memang kasus-kasus yang terjadi di dunia bisnis misalnya, itu banyak sekali terbantu dalam terapi Quran. Contoh lain misalnya kalau kita ingin membedakan definisi ruqyah dengan terapi Quran, ya syariah dengan terapi Quran, banyak cerita, dan cerita ini kadang di-share juga oleh beberapa guru-guru kita di grup-grup ruqyah syariah begitu ya. Salah satu contohnya misalnya
ada seorang bapak datang. Dia menyampaikan kasus yang dialami oleh anak dan mantunya. Anak dan mantunya ini mungkin mengalami peristiwa gesekan yang keras, mungkin ya terjadi mungkin percecokan atau ketidakcocokan, sehingga mereka mantunya ini keluar dari rumah, anaknya juga seperti itu. Sang bapak ini sangat prihatin begitu. Terjadi hubungan yang sangat tidak harmonis antara anak dan mantunya. Mungkin terancam berpisah atau apa begitu. Dia datang mengadukan itu. Berharap ada solusi. Oleh salah satu ustadz kita disarankan agar Bapak membaca surat Al-Baqarah sedapat mungkin bisa 3 bulan berturut-turut, setiap hari kalau bisa baca. Oleh sang bapak kemudian diterima saran itu dan beliau membaca itu. Kurang lebih belum sebulan lah kira-kira, bapak itu datang menceritakan bahwa anak dan mantunya sudah kembali ketemu dan sudah dalam keadaan yang baik, dan beliau sangat bersyukur dengan saran yang disampaikan oleh salah satu guru kita itu. Nah, di situ ya yang datang itu yang datang yang bukan mengalami proses masalahnya langsung. Anaknya nggak ada, mantunya nggak ada. Yang membacakan siapa? Si bapak. Dalam rangka apa? Tentunya bagi bapak, si bapak adalah dalam rangka terkait dengan persoalan kedua anaknya, anak dan mantunya itu, begitu. Anak dan mantunya tidak dibacakan apa-apa. Terus bacanya juga tidak di depan mereka, tidak di depan si anak, tidak di depan si mantu. Sementara kalau ruqyah syar'iyyah, bacaan Quran atau doa-doa yang sesuai syariat itu dibacakan langsung kepada mereka yang orang-orang yang membutuhkan bacaan itu untuk diterapi. Itu definisi mudahnya ruqyah syariah itu begitu. Kalau ini yang baca bapaknya. Tentu ditujukan untuk peristiwa atau persoalan anak dan mantunya. Anak dan mantunya tidak sedang di rumah, tidak sedang di hadapan si bapak begitu ya. Dan dia membacakan Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Ya tentu ada keberkahan sendiri surat Al-Baqarah yang baik secara khusus disebutkan dalam hadis begitu ya, maupun secara umum yang juga bagian dari sifatnya Al-Quran. Tetapi efek yang didapat, yang dirasakan seperti itu. Dan ini tentu bukan satu dua peristiwa yang semacam ini, banyak sekali yang seperti itu. Secara teknis itu bukanlah ruqyah syar'iyyah. Tetapi apakah dibenarkan, dibolehkan? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Proses melibatkan Al-Quran dalam kehidupan, dalam persoalan yang ada begitu. Kan tidak ada ruqyah jarak jauh, yang memang bukan ruqyah, tidak masuk dalam definisi ruqyah. Nah, itu mungkin nanti ada perdebatan tersendiri, silakan. Yang jelas ini sering di-share kasus-kasus semacam ini, dan ini bagi kita bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang baru, ya. Itu sudah berlangsung terbiasa dalam banyak persoalan. Kita baca, masyarakat kita membaca, kita mengajak masyarakat sama-sama membaca Quran untuk solusi bangsa, misalnya begitu. Boleh tidak? Nggak ada masalah. Proses melibatkan Al-Quran seperti itu. Kemudian mempelajari nilai-nilainya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang dijalankan melalui nilai-nilai Al-Quran, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, ini bisa mempengaruhi kehidupan lingkungan di sekitar, kehidupan lingkungan sosial kita, lingkungan bisnis kita, lingkungan yang mungkin aktif di kegiatan politik misalnya, bisa mempengaruhi proses yang ada di sekelilingnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu
kebiasaan yang perlu dihidupkan ya sebagai bagian dari proses terapi Quran. Membacakan surat-surat tertentu misalnya untuk tujuan-tujuan tertentu itu tinggal dikaji aja. Ya, surat-surat tertentu itu mengandung apa, dan kalau ada nas dalilnya itu semakin menguatkan. Kalau tidak ada secara khusus nas dalilnya, tinggal dikaji isinya seperti apa. Ya proses kita libatkan itu dalam kehidupan kita boleh saja, tidak ada masalah. Nah, ini penjelasan secara umum tentang terapi Al-Quran. Sebelum dilanjutkan, barangkali dari sini ada yang mau bertanya atau yang membahas satu topik lain yang masih ada hubungannya dengan penjelasan tadi, silakan. Ini ada anunya, hostnya atau Ya. Terima kasih. kalau ada yang suara saya kurang jelas atau apa, tolong diinformasikan ya. Mau tanya Ustadz nih, Tan. Berkaitan tadi dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kesimpulannya adalah bahwa kerusakan di muka bumi ini berakibat tangan-tangan manusia atau ulah manusia, sehingga barangkali Allah murka. Yang menjadi pertanyaan adalah sekiranya dalam satu wilayah atau daerah terjadi suatu bencana yang barangkali akhir-akhir ini ya di beberapa daerah ada bencana alam atau longsor, apakah itu ada kaitannya dengan ulah manusianya atau daripada petinggi di lingkungan tersebut yang menjolimi daripada kehidupan warganya, atau memang masyarakat itu sendiri yang tidak peduli terhadap apa-apa yang bisa menimbulkan keburukan bagi daerah itu sendiri. Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Iya. Ya, jazakallah pertanyaannya. Jadi ada apa yang Nabi SAW sampaikan dalam salah satu sabda beliau, dan ini menjadi kewajiban kita ya. Ini terkait dengan apa yang dikerjakan dari kesalahan. Kesalahan yang mengerjakan ini bisa diri kita sendiri maupun orang lain. Dampaknya bisa kenanya kepada diri kita, bisa juga sampai merembet ke orang lain atau lingkungan yang lebih luas begitu. Tentu tergantung skalanya, skala kesalahan itu dan siapa yang mengerjakan, biasanya begitu. Ya, jadi bima kasabat aydin nas, karena kesalahan tangan manusia. Kalau yang dalam surat Asy-Syura ya ayat 10 kalau tidak salah. Bima kasabat aydikum, karena kesalahan tangan-tangan kalian. Begitu. Itu tergantung skala kesalahannya, bobot kesalahannya, dan siapa yang mengerjakan. Kalau misalnya si anak gitu ya yang mengerjakan, dia bisa kena dia sendiri atau lingkungannya, tergantung besar kecilnya bobot kesalahannya itu. Hanya dirinya saja atau sampai ngerembet, sampai bisa keluarganya juga bisa kena. Ya, keluarganya juga bisa kena. Kalau kepala keluarga, ini bisa lebih signifikan lagi. Bukan hanya dia yang akan kena saja. Peluangnya anggota keluarga yang lain yang menjadi
wilayah otoritas tanggung jawabnya itu juga akan bisa mengalami persoalannya juga, terkena dampaknya begitu ya. Maka baginda Nabi SAW pernah menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan, melihat, mengetahui kemungkaran, maka hendaklah dia rubah. Yang pertama biyadihi, dengan tangannya. Tentu maksud tangan yang dimaksud di sini adalah dia mencegahnya supaya jangan lagi dia lakukan. Yang bisa menahan tangan orang-orang yang melakukan kerusakan siapa? Tentu yang lebih besar, punya kekuatan, punya otoritas, ya, punya perangkat yang bisa mencegahnya itu. Dalam hal ini yang punya perangkat hukum, perangkat sanksi, ya begitu ya. Maka kalau ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, ini punya tanggung jawab besarnya dengan tangannya itu adalah orang tua, khususnya si bapak. Maka dalam surat At-Tahrim itu disebut qu anfusakum wa ahlikum, itu tanggung jawab pertama adalah kepada keluarga, kepala keluarga maksudnya di sini. Kepada bapak, pada suami, qu anfusakum wa ahlikum. Maka level bencana atau level kerusakan yang luas, yang besar, itu biasanya setara dengan meluasnya kerusakan yang ada dan kemudian berdiamnya orang-orang yang punya otoritas satu, dan juga masyarakat lain yang mengetahuinya. Kalau semakin banyak yang tahu, kok diamnya semakin lama, durasinya semakin lama, ini berpeluang, berpotensi semakin besar skala liyudhiqahum tadi. Allah rasakan hasil kesalahan itu. Kalau dalam bentuk bencana yang lebih besar, penyakit misal dan seterusnya, ini biasanya lebih besar. Nah, kalau ada yang membuat kerusakan itu justru yang harusnya yang pemegang otoritas, ini biasanya bencananya besar dan nggak ada yang bisa bendung. Orang manusia-manusia yang di sekitarnya nggak bisa bendung karena dia di backup, didukung oleh kekuasaan, oleh kekuatan ekonomi, misalnya oleh orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya senjata, misalnya begitu. Maka kejahatan perang di muka bumi ini termasuk kejahatan terbesar. Karena dengan sengaja dilakukan untuk membunuh dan untuk merusak. Nah, tetapi kalau dalam kondisi tertentu agama mewajibkan perang gitu. Untuk apa? Untuk membendung kekuatan yang kayak begini. Tidak ada jalan lain kecuali itu begitu. Maka ada di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang walaupun itu satu hal yang kalian benci karena banyak terjadi kerusakan dan akan memakan korban dan seterusnya. Tetapi tidak ada jalan lain kecuali itu begitu. Walaupun perang itu jelas bukan menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas syariat begitu. Tidak seperti itu. Sebagaimana kisos dan seterusnya yang secara stereotip, secara sisi lain orang mencitrakannya secara negatif dan buruk ya kepada Islam seperti itu. Nah, jadi penjelasan ini berusaha saya jelaskan secara lebih luas ya, detail supaya kita bisa paham. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan biyadihi, setelah itu dilanjutkan wa illam yastati' fabilisani. Kalau tidak sanggup, maksudnya yang posisi kita tidak punya otoritas, kita bukan sebagai yang memiliki kekuatan kekuasaan di situ begitu, tapi kemungkaran di hadapan kita, malah yang melakukan kemungkaran mungkin yang di atas kita gitu. Apa yang harus dilakukan?
fabilisanihi, maka dengan lisan. Tulisan mewakili lisan juga. Tentu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, yang proporsional ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ada juga orang yang secara kondisinya, posisinya awam sekali dan tidak punya kemampuan itu. Dia di level bottom, betul-betul di bawah masyarakat awam. Kalau yang kedua itu mungkin middle, ya, masyarakat yang menengah, kalangan terpelajar, kalangan profesional, begitu ya. Orang-orang yang punya latar belakang akademisi yang dihormati ilmunya, tapi dia tetap bukan penguasa. Kewajiban juga. Yang ketiga ini wa ilam yastati, kalau secara lisan juga nggak sanggup, nggak punya kemampuan, tapi qalbi, setidak-tidaknya dengan hati dia menolak kemungkaran itu dan mohon kepada Allah agar Allah merubahnya. Karena dengan hati itu adalah posisi selemah-lemahnya iman. Wadzalika adhaful iman. Setelah itu kalau nggak ada rasa, nggak mau merubah juga, sudah apatis gitu. Nah sudah, disitulah akan ada ancaman besar. Allah dalam satu ayat menyebutkan wattaqu, di dalam surat Al-Anfal ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terjadinya satu fitnah, ya, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan dialami oleh pelakunya secara khusus, pelaku kezalimannya secara khusus saja, tapi kalian juga akan terkena itu. Maka untuk menghindarinya, lakukan apa yang menjadi petunjuk Nabi, dan itu kita menjadikan itu bagian dari terapi Quran. Mengingatkan orang lain secara kecil-kecilan, misalnya di hadapan kita, dia pakai tangan kiri dan kita tahu dia muslim misalnya. Tangan kiri dia lupa pakai basmalah, ya sambil guyon boleh, sambil bercanda kita, sambil ringan-ringan ingatkan tangan kanan, begitu misalnya. Kayak bismillah, paling tidak ada kewajiban yang diterangkan di situ, yang diarahkan menjadi tanggung jawab kita, sudah terlaksana oleh kita. Gitu. Karena kalau enggak, berulang-ulang itu di hadapan kita dan kita diam aja, padahal kita secara lisan mampu, gitu ya, kita cuma gerundel di hati aja, sangat mungkin ada peristiwa-peristiwa setelah itu yang akan kita alami sebagai suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, sebagai bentuk peringatan dari Allah. Mungkin juga peristiwanya hanya kecil-kecil saja, tetapi itu mengganggu, bisa. Yang harusnya kita deal tepat waktu dengan calon customer kita atau calon rekanan kita, akhirnya tertunda sekian hari. Tertundanya sekian hari itu berefek kepada urusan-urusan lain dan seterusnya. Dan yang lain-lain lah. Ada banyak amanah ilmu yang kita pahami, tapi begitu dihadapkan peristiwanya di hadapan kita, kita diam saja, ini bisa memberi ancaman kepada kita. Nah, kalau kita ingat itu, kita sudah terlewat ya peristiwa itu, kita harus kita sesali, kita istighfari, kita kafarohi, kita tebus dengan amal soleh yang lainnya untuk menebus kesalahan kita yang kemarin atau yang beberapa hari yang lalu mendiamkan satu kemungkaran di hadapan kita, walaupun skalanya kecil gitu ya. Itu adalah bagian dari terapi Quran. Nah, yang begini-begini dari pertanyaan tadi ya menambah penjelasan kita tentang apa itu terapi Quran. Ya. Bahwa proses alam, ya, bahwa Indonesia dikelilingi oleh ring of fire, misalnya begitu. Potensi gempanya besar, tsunami-nya besar, gunung berapinya banyak yang aktif, dan lain sebagainya. Iya, itu fakta. Justru dengan itu, kita kembali seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, misalnya di situ, Allah menyebutkan, Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman saja dengan yang ada di langit, kalau dia suatu waktu bisa melenyapkan apa yang
tanah yang kamu pijak itu, sehingga akhirnya bisa jadi berantakan. Nanti maksudnya kita tahu jenis gempa di kita tuh aneh-aneh, ada yang geraknya nggak karu-karuan, ada yang patahan-patahan begitu, ya, ada yang geser lempengan itu ke sana kemari, jadi posisi geografisnya sudah berubah, desa ini sudah pindah ke tempat lain, ada yang gunung, separuh gunung numplak di satu desa begitu ya, dan sejenisnya. Amin tu man fis sama ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Nah, di sini menunjukkan bahwa salah satu mitigasi bencana, dulu kita menyusun Perda Bencana Jawa Timur itu kita masukkan ini, referensi ayat-ayat ini, walaupun tidak muncul tentunya di pasal-pasal Perda itu, tapi melibatkan proses iman dan ketakwaan masyarakat merupakan bagian dari upaya kita untuk memitigasi bencana, upaya pencegahan bencana. Nah, itu begitu. Jadi semakin proses ini semakin tinggi, ya, naik menjadi hal yang dilaksanakan oleh para pemimpin, orang-orang yang berpengaruh, perbaikan-perbaikan itu dilakukan di situ, itu semakin efeknya semakin luas juga di masyarakat. Makanya nanti sangat-sangat berpengaruh siapa yang memimpin satu masyarakat, siapa yang memimpin satu bangsa, negara, karena di sana pilihan-pilihan yang akan diambil oleh si pemimpin untuk menyusun kabinetnya, menyusun pembesar-pembesarnya, menyusun orang-orang yang akan mengurus negeri ini akan sangat berpengaruh kepada kondisi lahir dan batinnya satu negeri. Apakah kerusakannya tetap akan terus begitu karena potensinya memang sudah tersedia? Mungkin sebagian ilmuwan akan mengatakan memang potensinya memang seperti itu. Tetapi bagi kita Muslim, seluruh alam ini tunduk kepada perintah Allah. Gitu. Kalau kita berbaik dengan manfis sama, perbaikan-perbaikan terjadi dengan hubungan kita dengan langit, gitu istilahnya, maka yang di atas muka bumi ini akan ikut mengayomi, akan bersahabat juga dengan kita yang mendapatkan keamanan dari langit. Begitu. Nah, proses terapi Quran dalam skala besarnya juga meliputi hal ini, gitu ya. Jadi kita perluas terapi Quran masuk ke dalam seluruh wilayah kehidupan di setiap sektor, di setiap level pemangku tanggung jawab masyarakat. Kalau mereka memahami ini semua, insya Allah akan kita berinvestasi ikut yang memelihara lingkungan kehidupan kita secara bersama. Matur suwun, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan semakin bisa menjelaskan apa itu terapi Quran. Ada pertanyaan di chat, apa bisa langsung disampaikan hari sekarang ini, Ustadz? Monggo, sambil aja. Mohon izin saya bacakan dari Ibu Dian. Afwan Ustadz, ada teman yang kemarin ke rumah dan mengeluhkan gangguan tuyul yang tidak henti. Dan diinformasikan coba diusir dengan berbagai macam cara, masih belum berhasil. Bahkan ketika murotal dinyalakan setiap saat, tetap gangguan tersebut menyerang dan uang yang diambil juga tidak hanya 1 lembar, bisa berlembar-lembar dan nominal terbesarnya pernah sampai 550.000. Saya sarankan membaca Al-Baqarah setiap hari dan membuat air ruqyah. Apakah betul begitu atau ada saran yang lebih tepat? Nggih, gitu ya. Jazakallah khair. Dibacakan sekaligus atau langsung dijawab satu persatu, Ustaz? Satu-satu aja ya, biar ingat. Jadi ini salah satu kasus yang terkait dengan interaksi makhluk gaib yang fasik, yang fajir. Ya, terapi Quran begitu, nggak hanya berhadapan dengan dimensi lahiriah, tapi juga yang ghaibiyah juga begitu. Walaupun tadi karena
tidak otomatis ini menjadi pembahasan tentang kaitan dengan ruqyah, ya, pertanyaan-pertanyaan ini adalah salah satu saja dari sekian banyak yang ada di kasus-kasus di ruqyah syariah, atau bahkan lebih kecil lagi kalau kita masuk ke definisi terapi Quran tadi. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi terkait dengan anggaplah asumsinya itu benar, karena apakah itu tuyul atau bukan, pembuktiannya kan juga belum tahu, ya, kecuali tertangkap di kamera CCTV atau apa, kadang-kadang bisa, ya, entah siluetnya atau bayangan tertentu atau sampai kepada getaran frekuensi tertentu sampai agak jelas, itu juga ada. Kadang-kadang kamera handphone itu bisa nangkap juga yang seperti itu. Baik, ya, katakanlah uang itu rutin hilang sekian, itu pastikan dulu, ini sarannya, pastikan dulu cara nyimpannya, ya, karena ada petunjuk Nabi SAW, nyimpan dengan basmalah. Kalau di lemari kunci dengan basmalah. Itu begitu semua. Nutup makanan juga dengan basmalah. Nutup pintu, jendela itu dengan basmalah. Kalau di kota-kota digembok pagar dengan basmalah. Apakah itu nanti pelakunya wujudnya setan manusia maupun setan jin, itu bisa saja. Itu bisa tercegah dengan kalimat Allah yang dibacakan pada saat kita proses menyimpan atau menutup atau mengunci tadi itu. Itu pertama. Yang kedua, ya, coba dibuatkan CCTV, entah, sekarang banyak teknologinya, ya. Handphone bisa juga jadi kamera CCTV atau apa, di sudut yang kita perkirakan memang selalu ada dari jalur itu gitu, karena posisi yang hilang selalu di situ. Ini untuk memastikan aja, untuk memastikan saja ini nanti terkait dengan tindakan yang akan diambil begitu. Preventif yang di pertama seperti tadi sudah, dengan membaca, menyebut nama Allah. Kalau perlu ditambahkan ayat kursi boleh. Pada saat nutup pintu jendela, pintu kamar, brankas atau apapun ya, untuk penyimpanan secara khusus tadi. Nah, kalau mau ditambahin tadi juga nggak apa-apa. Kedua, dengan CCTV tadi atau kamera handphone yang mungkin ditutup apa gitu ya, tapi dia bisa merekam, diarahkan ke tempat yang biasanya hilang. Coba semalam 2 malam dilakukan seperti itu. Nanti dilihat ya kondisinya, apakah memang kalau dia bisa terlihat, apakah ada memang orang di situ. Ya kan bisa jadi juga seperti itu. Ternyata ada kasus, ternyata anaknya sendiri yang ngambil gitu, karena dia butuh, entah dia sudah kecanduan game, jadi dia ke warnet game online, dia di situ ternyata dengan teman-temannya juga mentraktir, ada yang sampai akhirnya ketahuannya seperti itu. Ada yang dari mohon maaf orang yang ikut di rumah itu juga. Jadi yang dilaporkan sama, kasusnya hilang beberapa kali, ternyata ada buktinya yang sangat akurat, ternyata itu mereka. Sekalipun itu manusia misalnya ya, jaminan yang diberikan pada saat kita menutup dengan membaca basmalah, mengunci dengan baca basmalah, atau boleh kita tambahkan seperti ayatul kursi tadi, itu insya Allah sama saja. Ya, setan manusia maupun setan jin dia nggak akan mudah mengakses itu. Begitu. Jadi mohon maaf, yang pertama tadi yang memastikan itu tuyul, kalau tuyul dibahasakan atau digambarkan kepalanya botak, yang mungkin juga bisa juga nanti tertangkap di CCTV, kepalanya botak juga mungkin juga, tapi ternyata manusia bisa juga. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz.
Izin bertanya, tadi disampaikan kalau terapi Quran tidak tergolong ruqyah syariah. Titik perbedaannya di mana? Bukannya termasuk kategori ruqyah itu adalah doa atau jampi syariah. Seperti itu, Ustaz. Terapi Quran tidak tergolong ruqyah. Mungkin tertinggal ini Ustaz tadi materi Iya. awal. Tinggal lihat rekamannya aja ya. Ya, supaya dicek Jadi, lagi nanti yang bertanya. terapi Quran itu yang kita maksud lebih luas dari ruqyah syariah. Ruqyah syariah adalah bagian dari terapi Quran begitu. Jadi istighfar, memberi hadiah, memaafkan orang lain, berhenti dari ekonomi ribawi misalnya. Kemudian memperbaiki kemungkaran di hadapan mata, mencegah kemungkaran, dan seterusnya. Itu bagi kita, bagi definisi ini adalah terapi Quran. Tapi pekerjaan tadi secara definisi bukan ruqyah syariah, begitu. Nanti kalau pada saat setelah itu dilakukan, berhenti dari ribanya, berhenti dari kebiasaan menggunjingnya, ya. Karena menghibah orang kan nggak boleh, jelas di Al-Quran jelas seperti itu. Kemudian juga hasad kepada orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Al-Quran memperingatkan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa', dan seterusnya. Nah, ketika petunjuk-petunjuk itu dilaksanakan, kemudian setelah itu barulah dibacakan Al-Quran kepadanya atau dia sendiri yang membacakan untuk dirinya sendiri. Yang bagian terakhir ini mungkin masuk definisi Quran, tetapi dia masuk definisi dalam ruqyah syariah, tetapi pada saat dia menghentikan dari kesalahan-kesalahannya itu bukan secara khusus bagian dari definisi ruqyah syariah. Tapi secara keseluruhan itu adalah terapi Quran. Baik dia menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran maupun membacakan atau mendengarkan Quran, itu secara keseluruhan itu adalah terapi Quran. Kalau saya sempat membaca tadi penjelasan lagi yang dari disebutkan tadi, sudah baru selisih 2 menit itu tadi ya, itu sudah hilang uangnya lagi tadi. Ya, kalau data-data itu semakin besar ya, itu tadi aja. Saya mau nambahkan, pastikan tidak ada barang, benda, perilaku di rumah yang menguatkan dan memudahkan akses makhluk-makhluk seperti itu mudah di rumah kita. Coba perhatikan pajangan-pajangan, mulai dari pajangan yang di ruang tamu, mungkin koleksi-koleksi, sebagian koleksi-koleksi boneka anak-anak kita, itu ada yang perlu diseleksi mungkin. Mungkin sebagian yang menjadi atribut atau perhiasan di rumah atau yang biasa dipakai, itu coba diteliti lagi, diseleksi lagi. Souvenir-souvenir yang dapat dari sana-sini mungkin seperti itu. Seperti saya beberapa waktu yang lalu ke Inggris, ini juga di Belanda, penuh dengan souvenir-souvenir begitu. Di jalan-jalan, apalagi di Belanda, banyak kota-kota tua, ya. Bangunan-bangunannya ya seperti itu, simbol-simbol, semuanya itu nggak lepas dari satu budaya dan keyakinan, ada filosofi nilai-nilainya, dan itu tidak mudah. Ya, saya mau foto saja hati-hati gitu. Kalau toh terpaksa foto, saya nggak akan mungkin share ke siapa-siapa karena khawatir nanti akan terjadi fitnah yang keliru gitu. Nah, tidak sedikit orang yang bawa oleh-oleh tertentu dari satu negara, di situ ada simbol-simbol tertentu, tanpa dia sadari, dia membawa satu masalah di rumahnya, dan betul, nggak makan waktu yang lama, 1-2 bulan, terjadi banyak perubahan perilaku di rumahnya, dia sendiri sakit-sakit dan seterusnya. Setelah ketemu secara kronologis, ini berapa lama nih sakitnya, sejak kapan, dan ketemu sejak 3 bulan yang lalu, 3 bulan itu ada barang apa yang baru di situ.
Akhirnya dia bilang, iya ya, kemarin baru dapat oleh-oleh dari temannya yang baru pulang dari Eropa. Saya tanya, apa oleh-olehnya? Saya dapat piring, Ustaz. Piring, ada gambar bangunan enggak di situ? Iya. Bangunannya begini, gini, gini, gini. Iya. Coba di zoom. Itu jelas di situ simbol-simbol yang nggak sesuai dengan agama kita ada di situ. Akhirnya coba bacakan dan pecahkan piring itu, dia spontan muntah dan alhamdulillah selesai setelah itu masalahnya. Gitu. Itu salah satu contoh ya. Ada hal-hal yang semacam itu, tolong itu coba dilihat, dicek, diteliti, dicek lagi. Ya coba nanti setelah itu saran yang dibacakan tadi, monggo silakan diamalkan. Baca ayat-ayat tertentu di air, kemudian disemprotkan di sekitar rumah yang ada. Tapi barang-barang yang tadi kita sebutkan kalau ada, itu di stop, dihilangkan, disingkirkan dari rumah. Baik Ustaz, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan langsung dari jemaah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus. Pak Kiai mau bertanya, apa kunci efektivitas dari kita melakukan dengan cara terapi Quran ini, Ustaz? Apa saja gitu? Karena kadang ada orang yang mengimani Quran sehingga dia mudah gitu ya untuk mendapatkan manfaat langsung dari terapi Quran yang dilakukan. Tapi ada juga yang dia orang Islam juga gitu ya, terus kita minta untuk melakukan proses terapi Quran, membaca Quran gitu. Dia nggak tahu mengimani atau mungkin dia setengah-setengah gitu atau dia terpaksa gitu. Apakah itu ada yang efektif, ada yang nggak efektif gitu lah Ustaz ya. Jadi yang satu mengimani efektifnya lebih cepat, atau yang satu tidak mengimani tapi kita minta untuk membaca juga, itu juga sebenarnya efektif atau bagaimana Ustaz ya. Jadi apa saja kunci efektivitasnya. Kemudian yang kedua, di Al-Quran itu banyak ibarat dalam proses kehidupan, ibarat sebuah taman obat gitu ya. Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan obat dalam kehidupan kita gitu ya. Yang tadi Ustadz bilang terapi Quran secara luas gitu ya. Nah ini setiap obat, setiap penyakit, setiap permasalahan pasti ada obatnya, ada resepnya, ada bacaannya gitu Ustadz ya. Nah ini kan permasalahan banyak Ustadz ya, dalam hal apapun gitu ya. Yang paling mudah gitu Ustaz. Kalau kita nggak tahu misalkan orang banyak utang nih baca Quran surat ini gitu ya. Orang punya persoalan rumah tangga ini baca Quran ini. Orang punya hajat ini baca ini. Nah, kan itu kita kadang nih baca surat apa ya, baca surat apa. Nah, yang paling mudah nih Ustaz. Kira-kira resep dari Al-Quran itu apa sih yang kalau segala persoalan baca Quran ini insya Allah menjadi pembuka salah satunya. Kira-kira gitu Ustaz. Lebih kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita buka surat Al-Isra ayat ke-82. Ya, ini melengkapi tadi apa yang sudah dijelaskan di awal ya. Di situ juga dikaitkan juga dengan Al-Quran sebagai syifa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran yang dia itu di dalamnya adalah syifa ya, bentuknya umum, secara penjelasan adalah untuk seluruh gangguan atau penyakit baik lahir maupun batin, fisik maupun non fisik. Warahmatul lil mu'minin. Nah, syifa ini bisa diperuntukkan bagi siapapun mendapatkannya. Tapi secara spesifik rahmah ini bagi mukmin tentunya. Itu ada yang menjelaskan demikian.
Di situ ada penekanannya terkait dengan keyakinan seseorang dengan Al-Quran. Kalau bukan mukmin, dia bisa yakin dia dapat syifanya. Banyak yang bukan Muslim meminta teman-teman terapis itu untuk membacakan Quran. Dia menjelaskan dulu, perlu dijelaskan dulu, ini Al-Quran loh ini. Ada yakin dengan ini? Ya dia yakin sebagai syifatnya, maka dia dapat syifa. Tidak sedikit yang mereka itu mendapatkan solusi kesembuhan dari situ. Walaupun beberapa yang masuk Islam, yang sisanya tetap sebagai dengan agamanya. Tapi rahmatun lil mukminin ini menjadi spesifik. Bagi mukmin yang meyakini itu, dia bukan hanya sembuh, tetapi ada efek perbaikan kehidupan yang lain yang akan dia dapatkan dari interaksinya dengan Al-Quran. Di akhir ayat, ini menjadi bagian penting di antara kunci memperoleh kesembuhan dari Al-Quran. Allah menyebut, wala yazidul zalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran yang sebagai syifa dan rahmah tadi. Quran adalah mukjizat. Selepas Nabi SAW wafat, Al-Quran tetaplah mukjizat. Dalam segala aspeknya, Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat di tangan orang yang bukan Nabi dan Rasul, di tangan kita, itu mukjizat. Dahsyat sekali gitu. Di situ ada rahasia kesembuhan dari orang yang Allah pernah takdirkan sakitnya sudah paling sulit di muka bumi. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Orang yang lama tidak punya keturunan, itu juga Allah sertakan di situ Nabi Zakaria alaihissalam. Orang yang punya kasus masalah macam-macam begitu ya. Nabi Musa berhadapan dengan berapa di situ, kalau dalam tafsir disebut ada yang menyebut 10.000, ada yang 40.000 penyihir. Dan itu penyihir papan atas, penyihir-penyihirnya Firaun. Jadi ini kasus-kasus besar yang ada di dalam Al-Quran. Doa-doa malaikat ada di situ. Doa-doa orang soleh terdahulu ada di situ. Kalimat-kalimat tanda petik sakti dari orang-orang yang mengalami sejarah-sejarah besar ada di situ. Al-Quran adalah mukjizat sampai akhir zaman nanti, dan itu ada di tangan kita. Sedahsyat itu pun Al-Quran masih bisa terhalangi efeknya, gitu, efek kemukjizatannya terhalangi. Bagaimana Allah menyebutkan, tidaklah Al-Quran itu menambah kepada mereka yang zalim, selain justru dapatnya bertambah kerugian. Wala yazidul zalimina illa khasara. Jadi mereka yang mempertahankan kezaliman dalam dirinya akan semakin mendapatkan kerugian, bukan mendapatkan efek kebaikan Al-Quran. Inilah tadi yang di awal tadi sudah kita jelaskan, ya, bagaimana kaidah masalah itu adalah dari suatu yang salah, dan yang satu kesalahan itu akan berakibat masalah. Ini menjadi siklus kaidah yang harus terpahami. Untuk bisa terentaskan dari masalah, ya kita harus revisi kesalahan kita. Dan kesalahan atau kezaliman di situ Allah jelaskan di dalam Al-Isra 82. Ini memberi syarat bahwa kita harus uras kesalahan-kesalahan kita, revisi diri kita dalam kebaikan, maka Al-Quran akan masuk ke dalam diri kita tanpa terhalang. Kaidahnya sama sebagaimana yang Nabi sabdakan, innar rajula la yahrum rizqa bidzambi yusibuhu. Ya, seseorang itu bisa terhalangi dari rezekinya lantaran dosa-dosa yang dikerjakannya. Maka di sini dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, ya kita angkat sebagai penghalang-penghalang kebaikan, itu kita angkat. Ya, salah satunya istighfar, kemudian bersedekah, itu adalah cara menghalangi atau cara mengangkat penghalang-penghalang itu. Sementara rezeki termasuk syifa salah satunya yang sudah Allah berikan kepada kita, akhirnya tidak ada yang menghalangi lagi, dia masuk ke dalam diri kita. Jadi dua hal yang paling penting dalam terapi Quran, niat dan menghilangkan kezaliman. Ya, niat
dan menghilangkan kezaliman. Niat ini sangat dipengaruhi juga oleh pemahaman dan fahmu dan yakin, kepahaman dan keyakinan. Yang akan mempengaruhi kepahaman ini tentu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran secara khusus, begitu ya, dan mengkajinya, memahami ayat-ayatnya. Nah, terus terkait dengan pertanyaan tadi, likulida indawa, setiap penyakit ada obatnya. Aida usiba dawa uda barik biidznillah. Apabila obatnya itu kena atau mengenai penyakitnya, maka penyakit itu akan menyingkir dengan izin Allah. Sembuhlah orang itu dengan izin. Ini kaidah kesembuhan. Nah, obatnya itu tepat atau kena itu punya makna sesuai. Obatnya sesuai dengan penyakitnya, sesuai juga dengan stadiumnya. Jadi dosisnya obat sesuai dengan stadiumnya. Yang ketiga saya menambahkan obat yang sesuai jenis dan dosisnya ini bisa kena mengenai target sasarannya, tidak terhalangi. Jadi kalau dosisnya ini 500 mg sehari misalnya, 500 mg 3 kali sehari berarti 1.500 ml, itu setidak-tidaknya ya 80%-nya kena. Tapi ya kalau yang kena masuknya di sini tinggal 10% karena terhalangi dalam jalur proses delivery-nya, proses sampainya ke penyakit ini tinggal 10% saja, yang harusnya 1.500 tinggal 150 mg, ini menjadi tidak efektif. Obatnya sudah benar jenisnya, dosisnya sudah tepat sesuai stadiumnya, tetapi sampainya cuma tinggal 10%, nah ini masalah. Maka penghalang-penghalang ini yang harus dibersihkan. Secara teknis, bekam akan menjadi teknis yang sangat membantu karena di sini terkait dengan peredaran darah, dengan jalur getah bening dan seterusnya. Tentu secara mental, spiritual, secara kejiwaan, secara spiritual, ya, istighfar, memaafkan orang lain, memberikan hadiah, mendoakan orang-orang tertentu itu menjadi bagian yang memperlancar proses itu, menghilangkan segala hambatan-hambatan tadi. Itu seperti tadi, seperti yang penjelasan tadi ya, seperti itu. Nah, adapun pilihan-pilihan ayat misalnya tadi untuk kasus tertentu adakah ayat tertentu dan sejenisnya, itu kalau mau mengkaji bisa kita kaji ayat-ayat yang berkesesuaian. Hanya saja ada yang bisa kita baca secara umum. Misalnya kita belum paham ayat-ayatnya apa, bisa kita pakai misalnya suratul Fatihah. Gitu. Suratul Fatihah. Itu sebagai surat pembuka, surat mukaddimah dari Al-Quran, dia mengandung banyak hal yang akan disebutkan di dalamnya. Kemudian dilengkapi dengan 3 kul. 3 kul, kulhu, falak, an-nas, ini adalah 3 surat yang paling sering dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Ya, ketika subuh, habis subuh itu minimal masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Bukan minimal. Disunnahkan 3 kali setelah selesai sholat subuh. Sholat zuhur, kemudian dan asar, ini masing-masing sekali. Tadi sudah 3 kali, zuhur dan asar masing-masing sekali. Maghrib dianjurkan 3 kali juga. Kemudian isya sekali. Yang mendampingi setiap sholat ini sudah 9 kali surat 3 kul ini, kulhu falak an-nas. Pada saat tidur dianjurkan membaca masing-masing 3 kali. Jadi tambah 3 jadi 12. 12 kali kita dalam sehari dianjurkan untuk berinteraksi dengan surat kulhu, falak, dan an-nas. Dan ini adalah 3 surat penghujung penutup Al-Quran. Suratul Ikhlas, surat kulhu ini inti dari nilai
ajaran Islam, tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kata-kata Al-Ikhlas itu nggak ada, tapi disebut surat Al-Ikhlas. Itu menunjukkan ya gambaran ikhlas itu sendiri dalam amal, begitu ya. Nggak perlu disebut, tetapi kokoh dalam diri kita. Nah, untuk menegakkan nilai-nilai tauhid ini membutuhkan 2 surat yang menjadi penutupnya, Al-Falaq dan An-Nas, didampingi dengan 2 ini. Perlindungan dari kejahatan eksternal, Al-Falaq, ada 4 jenis yang Allah sebutkan di sana. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang masing-masing punya maknanya sendiri. Dan kemudian yang kedua, ini surat An-Nas lebih merujuk kepada apa yang sewaktu-waktu bisa masuk dalam diri kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi untuk menegakkan tauhid ini membutuhkan perlindungan berlapis-lapis yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semakin menjelaskan pentingnya kita memahami bahwa ada unsur gangguan lain yang nyata yang setiap hari mendominasi kehidupan kita. Allah menyebutkan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Ini untuk menegakkan tauhid kulhu perlu Al-Falaq dan An-Nas. Dan bahkan pada saat Nabi SAW Allah takdirkan terkena sihir, terlepas buhul sihirnya adalah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Sedahsyat itu Al-Falaq dan An-Nas, ketika difahami dan diyakini, dia bisa efeknya bisa membuka ikatan-ikatan yang mempengaruhi kehidupan seseorang dari gangguan sihir misalnya, begitu ya. Tentu sihir yang mengenai Nabi SAW adalah sihir yang sangat kuat. Ya, beliau, Allah turunkan kepada beliau Al-Quran, beliau yang mengajarkan kita doa-doa perlindungan, Allah takdirkan beliau juga terkena sihir. Ini untuk memberikan tentu pelajaran kepada umat juga, bagaimana apa hakikat sihir itu dan bagaimana cara melepaskannya. Nah, mengkombinasikan Al-Fatihah dengan 3 qul ini kalau kita kaji ayat-ayatnya dan kita pahami isinya dan kemudian kita baca, itu sudah Masya Allah, begitu ya, untuk banyak keperluan dalam kehidupan kita. Tinggal kita setelah itu minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah apa yang aku baca, yang kami baca dari surat-suratmu yang mulia, surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Kita mintakan kepada Allah. Kalau kita nggak paham atau belum paham secara tadi detailnya, secara khususnya, misalnya untuk batu ginjal gimana gitu ya, atau batu empedu, yang batu-batu itu ya baca ayat yang terkait dengan menghancurkan batu, bahkan menghancurkan gunung, itu kan ada. Hanya saja prosedurnya sama. Yakin, hilangkan kezaliman kita, banyak selesaikan urusan hal-hal yang keliru-keliru kita, baik dengan Allah maupun dengan makhluk yang lain. Perbanyak istighfar supaya membuka hijab-hijab tadi, penghalang-penghalang kebaikan itu, baru finishingnya dengan bacaan-bacaan yang kita maksudkan. Itu secara teknis seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Matur suwun, terima kasih pertanyaannya. Baik Ustadz, terima kasih. Karena waktu sudah mau azan maghrib di Tangerang. Bagi para jamaah, mohon maaf kiranya karena waktu yang tidak mendukung kajian kita pada sore ini. Ya, barangkali lain kali nanti bisa kita bertemu kembali pada kajian yang akan datang. Dan juga terima kasih pada Ustadz atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, baik materi maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, insya Allah ya, selalu mendapatkan barokahnya. Baiklah, marilah kita tutup acara atau kajian kita pada sore ini dengan beristighfar 3 kali dan doa seterusnya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun. Ya, jazakallahu khairan. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.